Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ugliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, wabil khusus para asatidz, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Akhbar yang kita cintai ini, serta Bapak Ibu sekalian, jamaah majelis subuh, salat subuh dan majelis taklim, baik yang ikut di masjid ini ataupun yang ikut secara online, dari manapun Bapak Ibu mengikuti. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Ibu-ibu sehat? Bapak-bapak sehat? Berarti kita mulai ya. Jauh pulau dari Malaka, pergi haji ke kota Mekah dengan bismillah, pengajian dimulai. Moga semuanya mendapatkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, setelah kita sholat subuh berjamaah, mudah-mudahan Allah terima sholat kita dan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Kita lanjutkan dengan niat i'tikaf, kemudian silaturahim, kemudian majelis ta'lim. Dan di akhir majelis kita, sebelum kita meninggalkan masjid, kita sholat isyraq atau syuruq, yang pahalanya seperti haji dan umroh, yang sama-sama kita ketahui, tapi tidak apa-apa selalu kita ingatkan. Man shalla subha fi jama'atin, barang siapa salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk sembari berzikir kepada Allah. Kata ulama, majelis ta'lim bagian dari zikir kepada Allah. Hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari. Thumma shalla raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat. Kana lahu ka ajri hajjatin wa umrah, maka dia mendapatkan pahala keutamaan seperti haji dan umroh, tamah
tamah, sempurna. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke materi pelajaran kita pada pagi hari ini. Masih pengkajian dan pembahasan kitab Nurul Yaqin atau Khulasatu Nurul Yaqin. Sekarang kita akan membahas tema, yaitu kalau mau dikasih judul, peristiwa-peristiwa bersejarah di tahun 4 Hijrah. Dan di sini ada 10 peristiwa. 10 peristiwa sejarah atau sirah yang terjadi di tahun 4 Hijrah. Apa saja 10 peristiwa itu, mau tahu? Mau tahu nggak? Ini dia, kita simak sama-sama ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semuanya. Wa fi sanati rabi'ati minal hijrah, dan di tahun 4 Hijrah, hadatsat Ghazwatu Bani Nadir, terjadi kata Ghazwah. Ghazwah itu ada 2 pengertiannya. Yang pertama, pertempuran. Tetapi konotasinya tidak selalu ada peperangan. Yang kedua, kata Ghazwah artinya ekspedisi militer atau pertempuran yang diikuti oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi yang menjadi pemimpin. Jadi Nabi itu imam di masjid, imam sholat, juga imam di peperangan. Maka peristiwa pertama adalah Ghazwatu Bani Nadir, ekspedisi militer yang dipimpin Nabi, Bani Nadir. Banu Nadir siapa? Banu Nadir itu qabilatun min Yahudil Madinah. Mereka adalah qabilah. Apa arti qabilah? Qabilah itu artinya apa? Marga atau suku. Yaitu qabilah dari kalangan Yahudi Madinah. Jadi Yahudi yang tinggal di Madinah pada saat itu. Kana bainahum wa bainal muslimina uhudun. Antara mereka dan orang-orang Islam terdapat perjanjian-perjanjian. Ayyu ammina kullun minhumul akhar. Bahwa kedua belah pihak saling memberikan rasa aman dan tidak saling mengganggu. Itu isi perjanjian-perjanjian yang dilakukan Nabi dengan orang-orang di Madinah, terutama orang-orang Yahudi. Jadi memang di sini salah satu bukti bahwa Islam ini agama perdamaian. Ya. Jadi jangankan damai dengan sesama orang Islam, dengan orang-orang di luar Islam pun kita damai. Selama mereka juga mau damai. Ya, kalau dengan orang-orang di luar Islam saja kita bisa berdamai, apalagi dengan sesama kita umat Islam. Jadi kita nggak boleh ribut, gontok-gontokan dengan sesama kita sendiri. Apalagi sudah sama-sama berjamaah, sama-sama ngaji. Jangan lagi ada
sering gontok-gontokan, apalagi sampai pertikaian. Qadima ilaihimur Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'a ba'di ashabihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Bani Nadir bersama dengan beberapa sahabatnya. Fattafaqa jama'atun minhum ala qatlihi. Lalu sekelompok dari mereka bersekongkol ingin membunuh Nabi. Ini watak orang-orang Yahudi ya, dari dulu memang ingin menghabisi Nabi dan pengikut-pengikutnya. Fa'alima ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Lalu rencana jahat mereka diketahui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi diberikan wahyu, diberikan informasi oleh malaikat Jibril. Fa kharaja min indihim, lalu Nabi keluar dari mereka, menghindar. Jadi setelah Nabi tahu kalau beliau mau dibunuh, ya jangan tinggal di situ. Jadi ini juga menunjukkan bahwa Nabi ini mengajarkan kepada kita sebuah sikap realistis. Kira-kira kalau kita Nabi nih yang didukung oleh malaikat, akan ditolong oleh Allah, tahu mau dibunuh, kira-kira pergi apa tinggal? Kalau kita nih, nah, mungkin ya kalau kita tinggal, kan Nabi mau dibunuh. Tapi kan nanti akan dibantu sama Allah. Ini mengajar kepada kita kalau kita terancam satu bahaya, maka kita menghindar. Lebih bagus kita menghindar. Realistis. Sama kalau kita misalnya berhadapan dengan musuh, ya, dikeroyok oleh orang gitu ya. Lalu yang kita hadapi ini 10 orang. Kira-kira tinggal apa kabur? Ya, mendingan kita menghindar kan? Realistis. Mau jurus apapun, kalau 10 yang kita lawan pakai senjata, kita kalah. Kalau 1-2 bolehlah. Ya, ujung-ujungnya juga jurus langkah 1000. Jurus langkah 1000. Jadi ini juga satu pelajaran ya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita jumawa, jangan sombong. Wa tabi'ahu ashabuhu, ya diikuti oleh para sahabatnya. Nabi menghindar daripada kita ngotot, apalagi dalam ancaman, maka Nabi memilih untuk menghindar. Bukan berarti takut. Ya, bukan takut, bukan tidak mau, bukan mau kalah, tetapi beliau menghindar. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma arsala ilaihim ya'muruhum bil khuruj minal bilad." Kemudian Nabi mengutus kepada mereka untuk keluar dari kota Madinah. Ya, karena ini berarti isyarat mereka sudah tidak konsisten dan komitmen dengan perjanjian kan? Tadi ada Uhud. Ya, dan itu akurat, informasi mereka ingin membunuh Nabi akurat, valid. Fa'ata'uhum, karena mereka merasa bersalah dan melanggar perjanjian, mereka taat. Mentaati seruan Nabi itu. Thummamtana'u, kemudian mereka nolak lagi. Nah, ini juga salah satu karakter orang-orang Yahudi itu mencelak kata orang kita. Ya. Jadi tidak bisa dipegang perkataannya, omongannya. Makanya
di Palestina itu sekarang yang terjadi, mau resolusi apapun, ya kesepakatan dunia apapun, tidak akan mereka indahkan. Apalagi mereka merasa kuat. Ya, mereka merasa kuat. Ya, walaupun seluruh dunia mengecam, tidak akan mereka berhenti. Nah, satu-satunya memang harus jihad, perang. Dan mereka sudah layak diperangi. Karena sudah melanggar seluruh aturan-aturan ya dunia. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa sababu imtina'ihim, dan penyebab kenapa mereka kemudian menolak keluar dari Madinah, anna ikhwanahum al-munafikin, karena peranan orang-orang munafik. Jadi dalam perjuangan ini memang ada kelompok-kelompok namanya orang-orang munafik. Ya, ini munafik itu antara jadi tampilannya orang Islam tapi hatinya orang kafir yang memusuhi Islam. Susah ditebak. Kadang-kadang ikut juga sama kita, bareng-bareng sama kita, tapi hanya untuk memata-matai. Itu namanya orang-orang munafik. Nah, jadi orang-orang munafik ini datang kepada orang-orang Yahudi. Yaquluna, mereka berkata kepada orang-orang Yahudi, la takhruju min diyarikum, jangan keluar dari rumah-rumah kalian, jangan tinggalkan Madinah. Lalu Allah Subhanahu wa taala abadikan perkataan mereka itu di dalam Al-Quran. Bisa dilihat di surat Al-Hasyr ayat 11 sampai 12. La in ukhrijitum. Jadi Allah mengabadikan perkataan orang-orang munafik kepada orang-orang Yahudi. Apa kata orang-orang munafik? Kalau kalian diusir, lanakhrujanna ma'akum, maka kami pun akan ikut kalian. Kalau kalian meninggalkan Madinah, kami pun orang-orang munafik ikut keluar. Wala nuti'u fikum ahadan abada, dan kami tidak akan mentaati salah seorang pun di antara kalian selamanya. Wa in qutiltum, dan apabila kalian diperangi, kalian dibunuh, lanansurannakum, maka kami akan menolong kalian. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun, dan Allah bersaksi, menyaksikan sesungguhnya mereka adalah para pembohong, orang-orang yang berdusta. La in ukhriju, kalau mereka diusir, la yakhrujuna ma'hum, mereka tidak akan ikut keluar meninggalkan Madinah. Allah sudah tahu kan? Allah informasikan. Wala in qutilu, kalau mereka diperangi, mereka dibunuh, la yansurunahum, mereka tidak akan menolong. Wala in nasaruhum, dan andaikan pun mereka menolong, mencoba menolong, la yuwallunnal adbar, mereka akan meninggalkan medan pertempuran. Watak orang-orang Yahudi, orang-orang munafik sama, pengecut. Tsumma la yunsarun, dan mereka tidak akan pernah mendapatkan pertolongan. Itu dialog mereka diabadikan di dalam Al-Quran. Jadi watak orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi. Nah, di sini kebetulan ayatnya 11-12. Jadi ada kita istilah sekarang ya 11-12. Jadi Yahudi dengan munafik itu 11-12. Masya Allah. Baru kita ngeh sekarang. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tsumma arsala fahasarahumur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka dikepung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, hatta sa'aluhul khuruj,
sehingga mereka sendiri yang minta keluar Madinah. Nah, ini wataknya orang-orang pengecut begini. Jadi kalau tidak dihadapi dengan tegas, mereka jumawa. Ya, mereka jumawa. Sama dengan Israel ini. Israel ini jumlahnya tidak, Yahudi di dunia tidak sampai 10 juta. Di Israel ini hanya sekitar 4 juta, 5 juta gitu. Kata ulama, andaikan kita umat Islam kompak nih, maaf, kita cuma kalau kita kencing semuanya, itu tenggelam mereka Yahudi. Atau kita ludahin mereka, cuma kita ngeludahnya di kedutaan doang. Nggak mempan gitu. Karena mereka merasa di backup oleh Amerika, oleh dunia barat, maka mereka merasa kuat. Itu saja sebetulnya. Nah kemudian, karena mereka melanggar perjanjian, sikapnya Nabi mestinya diikutin sekarang. Lalu mereka dikepung. Mestinya dunia Islam, dunia Arab itu mengepung mereka. Tapi justru dunia Arab yang diam. Ya. Nah, satu sikap yang bagus juga kita contoh, ketika mereka sudah ngaku mau keluar sendiri dari Madinah, fa'adina lahum, Nabi izinkan, silahkan. Wa kharaju bi amwalihim. Jadi kalau orang sudah ngaku salah, ngaku kalah, jangan lagi diperangin. Andaikan sikap ini terbalik, orang Islam yang menyuruh keluar, mereka akan dibantai. Maka Nabi izinkan, silakan kalau mau pergi. Lalu mereka meninggalkan Madinah bi amwalihim, dengan harta-harta mereka, wa nisaihim, dan dengan istri-istri mereka, wa auladihim, dan anak-anak mereka. Wa ma yastati'una hamlata 'alal ibli wa ma yastati'una hamlahu 'alal ibil, dan semua benda yang mereka bisa angkut di atas onta-onta mereka, illa alatal harbi, kecuali alat-alat perang. Ini tidak boleh dibawa, dilarang oleh Nabi. Karena kalau mereka punya senjata, mereka jumawa. Ya. Coba Israel ini cukup embargo senjata, mereka akan mati. Tapi karena disuplai senjata terus, makin canggih senjatanya, makin canggih juga kejahatannya. Jadi mau ngapain pun PBB, selama diberikan senjata, ya, dan mereka tidak dihukum, maka akan begitu terus. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya. Jadi Ghazwatu Bani Nadir. Yang kedua jamaah sekalian, wa Ghazwatu Dzatir Riqa. Yang terjadi di tahun 4 Hijriah, yang kedua adalah ekspedisi militer Dzatur Riqa. Ar-Riqa ini artinya secara bahasa itu perban atau balutan. Nah, kenapa dinamakan Dzatur Riqa? Karena kaum muslimin, para sahabat Nabi ketika menuju ke daerah itu, ya, dalam perjalanan mereka kakinya sampai lecet. Kemudian karena terkena dengan batu-batuan. Jadi jangan dibayangkan ya, jangan dibayangkan pasukan Nabi ketika itu berseragam tentara, ya, yang gagah dengan perlengkapan senjata yang lengkap, dengan sepatu militer, ya, sepatu tentara, ya, yang kita sering lihat, kita bayangkan tidak seperti itu. Bahkan ada yang alas kakinya sangat sederhana, bahkan ada yang tidak pakai alas kaki. Maka kaki mereka terluka lecet, lalu apa yang mereka lakukan? Mereka ambil kain, lalu dibaluti kakinya yang lecet itu. Maka dinamakanlah Ar-Riqa, Dzatur Riqa. Nah, apa cerita Dzatur Riqa? Kharaja ilaihimur rasul ba'da ghazwati Bani Nadir. Jadi setelah terjadi ekspedisi militer Bani Nadir yang berhasil mengusir orang-orang mereka, orang Yahudi dari Madinah,
Nabi kemudian menuju kepada mereka, keluar. Wa ma'ahu sab'umi muqatil, bersama 700 muqatil. Muqatil itu orang yang siap bertempur, bukan yang siap makan. Jadi memang yang sudah siap bertempur dan siap mati, 700 orang. Limuharabati qabaila min Najdin, untuk memerangi kabilah-kabilah dari Najd, yaitu Banu Sa'labah wa Banu Muharib. Mereka ini adalah orang-orang dari Bani Sa'labah dan Bani Muharib dari Najd. Najd ini sekarang Riyadh. Tajamma'u liqitalihi, yang juga bersekongkol sepakat untuk membunuh Nabi. Ini wataknya orang-orang Yahudi. Jadi kalau lengah pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh Islam, targetnya itu habisi mereka. Jangankan tokoh-tokoh, Nabi pun mereka pengen bunuh. Ya, jadi semua yang menghalangi rencana jahat busuk mereka, mereka ingin habiskan, habisi mereka. Falamma sami'u bi khurujihi, tapi tatkala mereka mendengar bahwa Nabi sedang berangkat, harabu, mereka kabur. Lagi-lagi wataknya orang Yahudi, ya, penakut, pengecut. Tarikina nisa'ahum, bahkan mereka sampai-sampai meninggalkan istri-istri mereka. Ini kalau orang-orang pengecut, orang-orang panik, istrinya pun ditinggalkan. Sama ada bapak-bapak ke pasar, bonceng istrinya. Ya, karena mungkin istrinya lama muter-muter di pasar, ya dia pulang sendiri. Tapi ternyata katanya lupa. Ya, sampai lupa meninggalkan istrinya di pasar. Untung tidak dirampas sebagai rampasan perang. Jadi sampai paniknya mereka meninggalkan istri-istri mereka. Summa raja'a ba'duhum liqitalihi. Tapi kemudian sebagian yang sudah kabur itu kembali lagi untuk tetap ingin membunuh Nabi. Wa kana al-muslimuna yusalluna salatal khauf. Dan kaum muslimin melaksanakan salat khauf, salat perang di medan perang. Falamma ra'auhum, tatkala mereka melihat kaum muslimin salat khauf, alqallahu fi qulubihimur ru'ba, Allah Subhanahu wa taala tancapkan ke dalam hati-hati mereka rasa takut, rasa gentar. Coba, baru melihat orang Islam salat, mereka sudah gentar. Walam takun harbun, dan sehingga tidak terjadi peperangan. Itu peristiwa yang kedua, jamaah sekalian. Kemudian yang ketiga, wa ghazwatu Badrin al-akhirah. Yang terjadi yang ketiga adalah ekspedisi militer Badar yang terakhir, Badar 2. Kharajar Rasulu ilaiha. Ini masing-masing ada ceritanya, ya, penjelasannya. Rasulullah SAW keluar menuju ke Badar. Wa ma'ahu alfun wa khamsumi'a rajulin, dibersamai 1.500 orang, 1.500 laki-laki. Liqitali Abi Sufyan, untuk memerangi Abu Sufyan. Abu Sufyan ketika itu masih musuh Islam, belum masuk Islam, ya. Alladzi au'adal muslimina bi Badrin, yang sudah mewanti-wanti akan datang di Badar untuk balas dendam, karena di perang pertama kan mereka kalah. Lalu Abu Sufyan berjanji akan membalas, datang di Badar. Lalu Nabi, orang Islam kalau ditantangin jangan gentar, jangan takut. Lalu Nabi datang ke sana, memang untuk menghadapi tantangan Abu Sufyan. Ya, Masya Allah, beraninya baginda Rasulullah SAW. Kemudian, walakinnahu
lam yatamakkan minal wafa biwa'dihi. Tapi Abu Sufyan lagi-lagi orang kafir tidak menunaikan janjinya, tidak menepati janjinya. Bal arsala Nu'aima ibni Mas'udin il Madinah. Apa yang dilakukan kemudian oleh Abu Sufyan? Justru mengirim utusan ke kota Madinah yang bernama, siapa namanya? Nu'aim bin Mas'ud. Nu'aim bin Mas'ud ini diutus ke Madinah untuk apa? Apa misinya? Liyurhibal muslimin, untuk menakut-nakuti orang Islam, kaum muslimin. Ini kerjaannya orang-orang Yahudi nih, yang suka nakut-nakutin. Jadi sama dengan yang dirasakan orang-orang Arab sekarang, dunia Arab. Ditakut-takutin, jangan coba-coba ganggu Israel. Kalau kamu ganggu Israel, kamu tidak aman. Nah itu kan mereka ditakut-takutin kan. Makanya mereka mingkem semuanya. Tidak ada yang berani melawan. Ya. Tidak ada yang berani bahkan memerangi Israel. Faqadima Nu'aim al-Madinah, lalu Nu'aim pun datang ke Madinah. Wa qala, dan dia berkata, juga dia berikan oleh Allah Subhanahu wa taala perkataannya di dalam Al-Qur'an di surah Al-Imran 173, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia telah berkumpul, telah sepakat untuk kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kalian. Kamu ini sudah dikepung. Orang-orang sudah berkumpul sepakat untuk memerangi kalian, maka takutlah kalian. Tapi apa yang terjadi jamaah sekalian? Orang Islam, orang yang beriman, semakin ditakut-takuti semakin berani. Itu ciri orang Islam. Maka apa? Fazadahum imana. Justru setelah ditakut-takuti, kata Allah, imannya semakin bertambah. Wa qalu, dan mereka berkata, ini perkataan orang Islam, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Apa? Kita baca sama-sama jamaah sekalian. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini ada satu pelajaran tersendiri nih jamaah sekalian. Jadi kata ulama, ada 5 ayat di dalam Al-Quran yang harus kita hafal dan kita amalkan. Bisa dicatat nih. Ini salah satunya ayat ini. Ini namanya ayatun nasri. Ayat pertolongan. Ini kita baca kalau misalnya menghadapi musuh, kita takut kepada seseorang, sekelompok gitu kan. Nah ini dibaca nih. Berbanyak baca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Apa saja kalau kita rasa takut, rasa gentar gitu kan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yang kedua namanya ayatu fakil karbi. Ayat yang kedua yang harus kita hafal dan kita amalkan adalah ayat untuk menghindar dari musibah. Ayatnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini kata ulama dibaca kalau kita sedang dalam bahaya. Kita dalam bahaya, ada musibah, ya. Kita sedang terjepit, sedang tidak berdaya, baca ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ayat yang ketiga namanya ayat raddul hasad. Untuk menolak hasad, termasuk ain. Dari mata orang, tatapan orang, kebencian, itu namanya ain. Nah ayatnya,
eh, ayatnya ayatul hasad, yaitu Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Kita baca sama-sama. Masya Allah la quwata illa billah. Ini kita baca untuk dihindarkan dari hasad, dari termasuk dari sihir, dari guna-guna, dari apapun, termasuk ain, ya. Orang mengirim kejahatannya melalui tatapan matanya. Jadi misalnya ada tatap mata saya, jangan ditatap, takutnya ada ain, ya. Termasuk ya, jangan sembarangan majang-majang foto, ya, terutama perempuan di medsos. Itu bisa jadi target ain, ya. Atau sebelum dipasang dibaca-bacain dulu dengan ayat ini. Kemudian ayat yang ketiga yang harus kita hafal dan kita amalkan jamaah sekalian adalah namanya ayat asy-syifa. Ayat kesembuhan. Apa ayatnya? Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Kita baca sama-sama. Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ini dibaca kalau kita sakit atau ingin tubuh kita imun. Namanya ayat kesembuhan. Jadi selalu kita baca untuk insya Allah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kalaupun sakit cepat sembuhnya dan gampang sembuhnya. Kemudian ayat yang kelima adalah namanya ayat ifsyalu kaidil a'da. Ayat untuk membatalkan rencana-rencana jahat musuh. Ada orang-orang yang berencana jahat kepada kita, memfitnah kita agar tidak mempan kepada kita. Ini dibaca nih kata ulama, ayatnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Kita baca sama-sama. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Nah, ini 5 ini harus dihafalkan ya. Dan saya yakin jemaah Al-Akhbar ini sudah hafal di luar kepala. Ya, di luar kepalanya gitu. Alhamdulillah. Jemaah sekalian. Kemudian lanjut. Wa fi sanatir rabi'ati juga, dan pada tahun keempat Hijrah juga, nazala Jibril fi ghazwati dzatir riqa bi salatil khauf. Malaikat Jibril datang di perang Dzatir Riqa atau di ekspedisi militer Dzatir Riqa untuk membawa perintah dari Allah kepada Nabi untuk mengerjakan salat khauf. Jadi kita bisa katakan peristiwa yang keempat terjadi di tahun 4 Hijrah adalah pensyariatan salat khauf. Salat di medan perang. Ini bisa kita lihat ayatnya di surat An-Nisa ayat 102. Itu di situ penjelasan tata cara salat khauf. Fa idza kunta fihim wa aqamta lahumus shalah. Apabila kamu ada di antara mereka ya Muhammad, lalu kamu akan salat, faltakum ta'ifatun minhum ma'ak, maka ada sekelompok ya, satu shaf bersama dengan Nabi, wal ya'khudhu aslihatahum, mereka bawa senjatanya, fa idza sajadu, kalau mereka sujud artinya sudah menyelesaikan satu rakaat ya, lalu wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak, lalu datang barisan shaf yang kedua kemudian menyusul sholat di belakang Nabi. Yang tadi sudah satu rakaat mundur, kemudian dia berjaga, lalu yang shaf kedua maju
dan sholat bersama Nabi. Begitu tata cara sholat khauf. Ini sholat yang kita belum pernah praktekkan. Pernah praktekkan nggak sholat ini? Ini medan perang, ya. Kita kan tidak pernah perang ya. Jamaah sekalian ya. Jadi pensyariatan sholat khauf. Kemudian peristiwa yang kelima adalah wa fi hadhil ghazwa aidan, di ekspedisi militer Zatul Riqa juga nazalat rukhsatut tayammum. Juga turun perintah tayammum. Ya, sebagai pengganti bersuci dengan air. Ayatnya seperti biasa Bapak Ibu sudah hafal ya. Di surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan seterusnya. Kemudian awla mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalau kalian tidak dapat air, maka bertayammumlah. Nah, kata-kata tidak mendapat air ini kan ada tafsirannya dalam ilmu fikih. Makanya tidak cukup ayat-ayat itu, hadis-hadis itu hanya dipahami dengan terjemahan, harus dibaca tafsirnya. Apa yang dimaksud ulama dengan tidak ada air? Itu ada pengertiannya, ada makna fikihnya, makna hukumnya. Nah, kalaupun ada air, tapi air itu hanya cukup untuk minum saja, maka tetap tayammum. Nah, kalau hanya sekedar terjemahan, harus tidak ada air sama sekali. Kalaupun satu gelas tetap berwudu karena ada air. Itulah bedanya ngaji dengan orang yang baca terjemahan. Jadi kita harus ngaji kepada ulama. Kalau ayat tentu tafsir. Jadi peristiwa yang kelima adalah tayammum. Kalau ini tidak perlu diajarkan ya, sudah tahu semuanya. Ya, kita yang pernah haji umroh ini biasanya dipraktekkan di pesawat ya, tayammum. Kalau yang tidak pernah bepergian jauh, tidak pernah di pesawat, biasanya nggak pernah tayammum. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peristiwa yang keenam, wa fi hadhihi sanah, dan pada tahun 4 ini juga tuwfiyat Zainabu zaujur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meninggal istri Nabi yang bernama Zainab. Kemudian yang ketujuh, wa Abu Salamah, juga di tahun 4 Hijrah meninggal Abu Salamah ibnu ammatihi alaihi salatu wassalam, yang Abu Salamah ini adalah anak laki-laki dari bibi Rasulullah, artinya sepupunya. Wa huwa akhuhu minar radha, sekaligus Abu Salamah ini adalah saudara sesusuan Nabi. Saudara apa? Sesusuan, bukan saudara sama-sama tinggal di rumah susun, bukan. Kalau orang sekarang sama-sama di rumah susun. Sesusuan. Ya, jadi Nabi dan Abu Salamah pernah sama-sama nyusu di perempuan yang sama. Nah, ini juga ada hukumannya, ada hukumnya ya. Jadi ibu-ibu yang menyusui jangan sembarang menyusukan anak. Ya, haus kasihan haus, susuin gitu. Itu nanti ada implikasi hukumnya. Jangan juga terlalu royal gitu kan. Lihat bayi haus langsung disusuin. Ya, sini tak susuin gitu. Murah amat susunya gitu. Ya. Walaupun itu bayi. Dan itu kalau sudah disusuin,
ada nanti konsekuensi hukumnya. Ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, peristiwa kedelapan, wa fiha tazawwaja Rasul sallallahu alaihi wasallam Umma Salamah. Di tahun yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah atau menikahi seorang perempuan yang bernama Umma Salamah. Siapa Ummu Salamah ini? Siapa yang tahu? Tadi yang meninggal Abu Salamah. Apanya Abu Salamah ini? Hah? Masa anaknya? Tadi Abu Salamah, ini Ummu Salamah. Hah? Istrinya. Jadi sekarang ditinggal oleh suaminya, statusnya sebagai apa? Janda. Kenapa Pak Nur? Ya. Jadi janda, kemudian dinikahi oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, Nabi ini kan di antara misi Nabi menikahi perempuan itu, ya, itu untuk menolong, untuk membantu. Ya, ini juga perlu kita luruskan ya, karena orang-orang orientalis dan masih banyak orang Islam yang awam yang percaya bahwa Nabi itu ya berpoligami itu karena seks seperti kebanyakan orang. Nabi tidak. Faktanya Nabi mulai menikah wanita selain Khadijah pertama setelah Khadijah meninggal dunia. Yang kedua, Nabi melakukan usianya sudah di atas 50 tahun. 55 tahun. Ya. Andaikan Nabi itu motivasinya seks, maka Nabi itu menikah usia-usia 40-an. Kuat-kuatnya seorang laki-laki kan 30-an bahkan, atau 40-an. 55 ya sudah, apalagi sekarang Pak ya, sudah gula, ya udah loyo gitu. Nah ini cuma apa, ada tinggal semangat hidup. Ya, hidup kalau disemangatin terus. Ya. Kalau menjelang 50 namanya pegangan hidup. Ya. Masya Allah. Jamaah sekalian. Kemudian yang kesembilan, yang terjadi pada tahun keempat adalah wafiha, pada tahun itu wulidal Husain ibnu Ali. Lahir Husain putra Ali. Husain siapa ini? Cucu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena istri Ali adalah siapa? Siapa istri Ali? Fatimah. Jadi ibunya Husain namanya Fatimah. Bapaknya adalah Ali. Jadi dinasabkan tetap kepada ayah. Dalam Islam itu nasab kepada ayah. Jadi Al-Husain bin Ali. Nah, anaknya Fatimah ini yang besar, yang laki-laki, yang berpengaruh dalam sejarah adalah kakaknya Hasan, adiknya Husain. Ya. Nah, Al-Husain inilah yang menurunkan keturunan-keturunan yang sekarang termasuk Habaib itu. Ya, Ba'alawi. Keturunan Nabi. Itu dari silsilah Al-Husain. Termasuk di Yaman, di Indonesia. Sedangkan keturunan Al-Hasan itu banyaknya di daerah-daerah Maroko, Aljazair, ya. Jadi beda jalurnya gitu. Jamaah sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ke-10. Wa fiha, pada tahun itu juga amara Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan
Zaidah ibn Thabitin, seorang sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Thabit. Apa perintahnya? Diperintahkan oleh Nabi satu tugas tersendiri khusus, karena tidak semua orang bisa melakukan tugas ini. Apa itu? Ayyata'allama kitabatal Yahudi. Zaid bin Thabit ditugasi oleh Nabi tugas khusus untuk mempelajari bahasa Yahudi, termasuk menulis tulisan Yahudi, bahasa Yahudi. Kenapa? Karena Yahudi ini suka nipu. Termasuk ucapan-ucapannya diplesetin, ucapan-ucapan orang Islam diplesetin dengan bahasa Yahudi mirip-mirip. Sama dengan misalnya kalau kita assalamualaikum, nah dia bilang assalamualaikum. Samu itu adalah mampus lo kalau bahasa kita, racun, binasa kamu. Nah, Nabi ini menghadapi bahasa-bahasa musuh harus kita faham. Nah, di situ orang-orang Yahudi, maka Nabi perintahkan, Zaid, tolong kamu pelajari, dalami bahasa Yahudi. Biar kalau mereka itu membuat narasi dalam bahasa Yahudi, kita tahu. Ya, makanya kan ada pepatah yang mengatakan, man arafa lugata qaumin amina min makrihim. Barang siapa ia mengetahui bahasa satu kaum, maka dia akan selamat dari tipu daya mereka. Ya, kalau kita datang ke satu tempat, kita nggak paham bahasa mereka, kita diomongin apapun kita nggak paham kan. Tapi jangan juga melihat orang asing lalu kita seenaknya ngomongin dia, karena kadang-kadang tahu bahasa kita. Ini pernah kejadian nih. Jadi pernah di satu waktu teman-teman kita itu ada bule. Bule tahu bule? Bule itu istrinya Pak Le. Orang asing ya. Ya. Lalu anggapan kita ini bahwa dia ini tidak paham bahasa kita, bahasa Indonesia. Nah, lalu di dalam lift itu ngomong mereka, ini orang tinggi banget ya. Nah, mungkin orang bulenya belum tersinggung kan, tinggi kan biasa gitu. Tapi dia bilang begini, bau lagi, jangan-jangan belum mandi. Memang bule, kata temannya, memang bule itu jarang-jarang mandinya katanya. Lalu bulenya itu ngomong, biasa aja kali. Biasa aja kali. Kira-kira gimana? Malu lah gitu kan. Malu gitu kan. Untungnya bulenya itu juga tidak pemarah gitu kan. Dibawa canda aja ya. Dibawa canda aja. Nah, jamaah sekalian, jadi kalau kita tahu bahasa satu kaum, kita akan aman dari tipu daya mereka. Ya, ibu-ibu kalau misalnya haji dan umroh kan tidak tahu bahasa Arab nih, mau diomongin apa sama orang Arab kan pasti bapak ibu nggak tahu kan. Kalau ada yang belajar bahasa Arab, beli percakapan bahasa Arab, begitu sampai di Arab, orang Arabnya ngomong bahasa Indonesia. Mari Siti Rahma, murah. Ini 5 real, 10 real, lebih fasih daripada kita. Nah, kemudian jemaah sekalian, Zaid disuruh oleh Nabi untuk belajar bahasa Yahudi. Lalu apa kata Zaid? Karena perintah Nabi, didoakan oleh Nabi, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Zaid, fata'allamtuha wa adzaqtuha. Saya kemudian mempelajari bahasa Yahudi dan saya bisa paham dan jadi ahli dalam bahasa Yahudi nisfa syahrin, selama setengah bulan, 2 pekan. Ya, karena didoakan oleh Nabi. Kita belajar bahasa Arab, masya Allah. Belajar bahasa Inggris saja kita berapa tahun jamaah sekalian? SMP, SD kita ada belajar bahasa Inggris ya? Iya ada. SD bahasa Inggris 6 tahun nih. SMP 3 tahun, SMA
3 tahun. Jadi berapa tahun? 12 tahun kita belajar bahasa Inggris. Kalau kita naik di pesawat cuma tahunya no smoking sama apa? Ladies and gentlemen. Ya. Zaid belajar bahasa Yahudi, fata'allamtuha wa adzaqtuha. Bukan sekedar paham, sampai saya ahli. Bisa lebih ahli dari orang Yahudi itu. Nisfa syahrin, setengah bulan atau 2 pekan. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 10 peristiwa sirah nabawiyah, peristiwa sejarah Islam yang terjadi pada tahun 4 Hijrah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, pelajaran dari peristiwa-peristiwa ini untuk perjuangan Islam di masa yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.